Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Saya Nuraini. Saya Nurul Salsabila. Apa kabar yang lagi nonton podcast ini? Semoga kalian tetap semangat menjalani hari meskipun lagi mikirin tugas sekolah atau peraturan baru di sekolah. Nah, jadi kali ini kita akan membahas topik-topik kekinian seputar dunia pendidikan. Belakangan ini ada satu isu yang kayaknya jadi perbincangan di mana-mana. Di kalangan siswa, guru, bahkan orang tua siswa. Hampir semua orang punya pendapat tentang hal ini. Ini pasti lagi ngomongin si benda ajaib yang selalu ada di saku kita kan? Si pintar yang selalu bikin kita lupa waktu, tapi bisa jadi sumber informasi tanpa batas. Yap, handphone alias gawai. Tepat sasaran, dan kali ini kita tidak cuma mau ngobrolin tentang serunya main game atau scrolling media sosial di gawai, tapi kita akan membahas peraturan yang lagi hangat-hangatnya diterapkan di banyak sekolah. Mungkin di sekolah kalian juga diterapkan. Peraturannya adalah larangan membawa gawai ke sekolah. Sebuah kebijakan yang pastinya punya alasan kuat di baliknya dan tentu saja menimbulkan berbagai macam reaksi dari para siswa. Ada mungkin yang merasa ini langkah yang tepat, tapi nggak sedikit juga yang merasa kurang bebas. Betul sekali, apalagi kan sebelum-sebelumnya kita lebih terbiasa memakai gawai di sekolah. Saat searching-searching di internet tentang tugas sekolah dan saat istirahat kan biasa mabar. Lalu saat dijalankannya peraturan dilarang membawa gawai ke sekolah, kita semua tidak terbiasa karena kebanyakan aktivitas sebelumnya kita memakai gawai. Ya betul sekali, apalagi kan kita sekarang di dunia teknologi yang apa-apa pasti menggunakan internet. Nah, daripada kita beropini sendiri-sendiri dan menebak-nebak alasan di balik peraturan ini, dengan kita dengar penjelasan dari pihak yang paling berwenang. Kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya mempunyai insight yang mendalam tentang kebijakan ini. Beliau adalah Wakasek Kesiswaan SMP Negeri 3 Makassar, Ibu Dr. Haji Darmawati SPD MPD. Halo Ibu, apa kabar? Halo, kabar baik. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk hadir dan berbagi informasi dengan kami. Bu, peraturan larangan bawa ke sekolah kan ini jadi perbincangan hangat Ibu. Sebenarnya apa latar belakang utama sekolah mengambil kebijakan ini? Apa ada pertimbangan khusus Ibu? Ya, jelas setiap aturan yang diambil oleh pihak sekolah itu pasti ada dasarnya. Sebenarnya dulu di SMP 3 itu memang ada tata tertib sekolah sebelum di tahun 2013 itu larangan membawa HP ke sekolah. Itu aturannya sebelum 2013. Tetapi saya sendiri juga yang menjadi orang pertama yang menggunakan gawai di dalam pembelajaran. Karena saya menganggap bahwa gawai itu banyak sumber-sumber ilmu yang bisa didapatkan. Apalagi mata pelajaran saya waktu itu harus menggunakan luas wawasan. Harus luas wawasan. Tidak sama dengan matematik atau fisika, kimia. Itu kalau IPS itu harus luas wawasan. Dan saya menganggap bahwa di buku atau sumber-sumber lain itu masih belum cukup. Jadi saya memperlakukan waktu itu, walaupun waktu itu ada larangan membawa HP. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah sekian lama diberlakukan itu penggunaan HP atau penggunaan gawai di dalam pembelajaran, sepertinya sudah mulai bergeser dari fungsinya sebenarnya. Yang semestinya gawai itu fungsinya adalah untuk menambah ilmu, mencari ilmu di dalamnya. Tetapi sudah banyak disalahgunakan penggunaannya. Oleh karena itu, bukan saya pribadi, tetapi melalui rapat Dewan Guru, itu kami menetapkan dan merancang bagaimana kalau penggunaan HP ini dibatasi. Dibatasi awalnya sih dibatasi. Tetapi lama-kelamaan gawai ini semakin mengganggu di dalam pembelajaran maupun barangkali di dalam rumah, di rumah itu sudah banyak mengganggu karena kecanduan main game, kecanduan mencari gambar-gambar yang tidak senonoh yang bertentangan dengan aturan tata tertib sekolah itu sudah mengakar di situ. Jadi makanya kami mengambil kebijakan bahwa penggunaan gawai ini harus dibatasi atau kalau perlu itu dihilangkan penggunaannya. Artinya tidak dibiarkan lagi menggunakan
ini. Karena mudaratnya lebih besar dibanding dengan manfaatnya. Oke. Dan itu juga dengan gawai ini itu membuat siswa-siswa malas membaca. Betul sekali. Membaca buku, terutama di perpustakaan itu sudah tidak berfungsi lagi. Karena siswa itu lebih banyak mau membaca dari internet. Padahal sebenarnya membaca dari internet itu kalau mau frekuensinya itu tingkat data yang tersimpan di otak itu kurang dibanding dengan membaca langsung dari buku. Iya betul sekali Bu. Karena gawai juga itu sebenarnya mempunyai ada dampak positif dan negatifnya Ibu. Iya. Ya seperti yang kayak Ibu. Iya, sepanjang itu digunakan seperti mencari ilmu ataukah membantu dalam menyelesaikan suatu masalah itu no problem. Itu sepanjang kita menggunakan ke jalan yang benar. Tetapi kita tahu bahwa siswa SMP itu yang notabene itu adalah siswa yang masa pubertas, masa peralihan, selalu mencari jati diri dan selalu mencari hal-hal baru. Itu terkadang mereka mencari hal-hal baru dalam internet yang kadang tidak sesuai dengan adat ataukah sesuai dengan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan seorang remaja ataukah bertentangan dengan adat istiadat dan agama. Ya. Kemudian menggunakan gawai itu menggunakannya dengan cara hal-hal negatif, nonton hal-hal aneh yang tidak senonoh. Padahal kan banyak hal-hal bermanfaat yang bisa kita pakai melalui gawai. Tapi tidak semua Ji ya. Iya betul. Memang sebagian kecil kecil siswa betul-betul memang mencari informasi penting untuk pembelajarannya di gawainya. Memang sebagian kecil, tetapi berdasarkan pengamatan kami baik guru-guru, wali kelasnya itu lebih banyak menggunakannya pada tempat yang tidak tepat. Misalnya pada saat pembelajaran mereka masih asik dengan main game, masih menonton yang porno apa dan lain-lain sebagainya. Dan ini memang kami kaji. Lama sekali kami kaji, baru dikeluarkan aturan ini. Lalu bagaimana pengawasan terhadap peraturan ini di lingkungan sekolah Ibu? Apakah ada guru yang khusus mengecek kelas-kelas atau bagaimana? Ya, untuk pengawasannya kita bekerja sama semua. Wali kelas, guru mapel, jadi siapapun guru yang masuk di kelas dan pada saat itu siswa menggunakan HP yang tidak pada peruntukannya, itu pasti disita dan ada konsekuensinya yang harus diterima karena sudah disosialisasikan sebelumnya. Jadi sebelum diterapkan aturan ini itu sudah ada sosialisasi sebelumnya, baik melalui penyampaian pada saat upacara bendera untuk siswa maupun melalui grup paguyuban orang tua. Itu sudah disosialisasikan sebelumnya. Jadi tidak serta-merta langsung diterapkan aturan ini, harus disosialisasikan dulu. Nah setelah itu disosialisasikan, maka aturan ini dianggap, itu pun juga belum disahkan. Itu harus diuji coba dulu. Kami uji coba waktu itu kan 2 minggu. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk tidak membawa gawai ke sekolah. Ya memang tantangannya berat ya karena betul itu. Sekali, Ibu. Karena sebelumnya kita lebih terbiasa memakai gawai Ibu. Ya itu kan generasi kalian, generasi kalian yang tidak bisa lepas dari gawai. Tetapi banyak hal yang tertinggal, banyak hal yang diabaikan dengan adanya gawai ini. Sikap sosial kalian sudah tidak ada lagi yang saling menyapa. Asik dengan dunianya masing-masing, asik dengan gawainya masing-masing. Hanya teman sebangku saja dalam intensitasnya bercakap dalam satu hari itu ya jarang-jarang, apalagi kalau di luar kelasnya. Kunjungan ke perpustakaan, membaca sehingga bisa menurunkan tingkat literasinya SMP 3. Jadi itu semua menjadi bahan pertimbangan. Belum lagi grup-grup geng-geng yang ada yang melalui HP itu semuanya. Semua itu merupakan pertimbangan.
bagi kami untuk membatasi ataukah pelarangan dalam penggunaan gawai di sekolah. Bagaimana respon dari siswa ataupun orang tua pada saat peraturan ini dijalankan, Ibu? Apakah ada dampak negatif atau positifnya, Ibu? Saya rasa kalau responnya siswa kalian pasti tahu semua. Betul, Ibu. Pasti keberatan. Nah, itu responnya siswa. Dan kalau responnya orang tua sebagian besar merespon positif. Karena terus terang orang tua juga sudah kewalahan dengan anaknya. Bagaimana? Di rumah anak tidak pernah lepas, mulai dari melek mata hingga merem, itu semuanya gawai di tangannya. Tidak peduli lagi apa orang tua bilang, disuruh ke timur dia ke barat, karena sudah tidak ada lagi konsentrasi. Iya. Kemudian radiasi sebenarnya daripada HP itu, radiasi dari gawai itu juga sangat berpengaruh sekali. Itu membuat orang lemes, membuat orang mager. Ya, jadi kalian pasti tahu dampaknya itu. Dan itu sebagian besar orang tua merespon positif. Nah, karena mereka juga kewalahan. Sebagian kecil keberatan. Karena kenapa? Itu merepotkan mereka untuk menjemput anaknya pada saat jam pulang atau ada sesuatu terjadi. Padahal kami pihak sekolah itu sudah memberikan alternatif pilihan. Kalau misalnya mau pulang, silahkan ada wali kelasnya yang siap menghubungi orang tua untuk dijemput pulang anak-anaknya, atau diinformasikan melalui WA grup paguyuban orang tua. Itu sudah diantisipasi sebelumnya seperti itu. Tapi tetap saja orang tua yang tidak terlalu peduli dengan kesehatan dan keselamatan anaknya, ya yang penting dia enjoy dan tidak terbebani dengan anaknya yang pulang sekolah kapan saja, itu pasti keberatan. Tetapi orang tua yang sadar pasti dia respon positif kebijakan yang diambil oleh sekolah. Apa harapan Ibu terkait peraturan ini dan bagaimana sekolah akan terus mengevaluasi peraturan tersebut? Pihak sekolah terus mengevaluasi, mencanangkan pelarangan bawa HP ini karena kami sendiri sudah merasakan dampaknya, dampak positifnya. Siswa dulu yang tidak pernah lepas gawainya sudah mulai kembali ke permainan tradisional. Yang dulunya jarang-jarang kami lihat anak-anak bercengkerama dengan temannya, mereka sibuk dengan HP masing-masing, sekarang sudah mulai bisa bersosialisasi. Dan ini sebenarnya sangat penting sekali, hubungan silaturahim, hubungan sosial kepada sesama temannya itu sangat penting sebenarnya untuk kalian ke depannya. Karena kenapa? Bisa saja menjadikan kalian itu anak-anak introvert kalau hanya dengan dirinya sendiri, tidak bergaul dengan orang lain, tidak biasa tampil, tidak apa, itu karena terbiasa dengan HP yang ini. Itu semua pertimbangan-pertimbangan. Betul sekali, Bu. Jadi yang dapat kita ambil ini, gawai mempunyai sisi negatif dan positif tergantung dari kita sendiri. Nah, harapan saya lupa. Harapan kami ke depan itu semoga orang tua semakin menyadari bahwa kami mengambil kebijakan dan keputusan seperti ini untuk kepentingan anak-anaknya sendiri. Untuk kepentingan anak-anaknya sendiri, begitu juga dengan siswa-siswa kami supaya mereka lebih mau belajar. Karena kenapa? Sekarang kan kalau menggunakan gawai itu tidak perlu sebenarnya mereka belajar. Karena kenapa? Bisa dengan menggunakan suara. Sebutkan misalnya letak astronomisnya Australia, langsung muncul. Jadi tidak perlu membaca dan tidak perlu mengingat, sehingga ini nanti otak akan tumpul. Ya. Kalau tidak dipakai ini otak, tidak direfresh dan tidak dipakai ini otak, itu cepat orang tumpul otaknya dan bisa saja mempercepat pikun ya, penyakit Alzheimer, kena penyakit Alzheimer. Belum lagi ditambah dengan makanan-makanan instan yang kalian konsumsi, itu lebih memperparah. Jadi sebenarnya harapan kami itu supaya kalian itu menyadari betapa pentingnya belajar
belajar dari buku, belajar dari sumber-sumber pengetahuan yang lain, tidak hanya dari walaupun sebenarnya dampak positifnya juga ada karena kita bisa melanglang buana tanpa mengunjungi negara itu. Betul Kita sekali. bisa mengetahui keadaan negaranya orang, Amerika, Afrika, Eropa, tanpa harus berkunjung ke Eropa. Kalau digunakan pada tempatnya. Tapi masalahnya siswa SMP itu semakin dilarang, semakin penasaran. Tapi tidak semua Ibu begitu. Oh, begitu. Nah, itu tadi perbincangan yang menarik dan membuka wawasan kita tentang larangan membawa gawe ke sekolah. Bersama Ibu Dr. Hadi Darmawati, SPD, MPD. Nah, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari obrolan kali ini. Sampai jumpa.